Ya, sekali lagi shalom ya untuk semua teman-teman yang sudah bergabung ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman. Allah itu adil. Perempuan dan prinsip pernikahan dalam iman Kristen itu bukan transaksional. Ya, bukan transaksional. Ya, artinya tunai, wis. Dibayar, ya, kamu mau dari belakang, mau dari awan-awan, mau dari tanah, boleh mendatangi. Nah, itu ya. Nah, tetapi teman-teman pernah hadir di pernikahan-pernikahan orang Kristen ya? Pernah. Nah, itu janji di hadapan Allah dan manusia. Ya. Dan Alkitab mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah. Ya, tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Itu dia. Nah, maka sifat pernikahan di dalam iman Kristen, passionnya itu adalah penyatuan. Ya, penyatuan. Nah, disatukan sebagaimana Kristus bersatu dengan Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya. Ya, ada di dalam sebuah hubungan intimasi. Ya, intimasi, kedekatan. Ya, seperti itu. Nah, maka dari cinta itulah kita menyebut anak kita sebagai buah kasih kita. Ya, buah cinta kita. Nah, itu dia. Buah kasih, puncak di dalam kekekalan ilahi Allah. Kasihnya, ya, akhir Jangan ke BAP, katanya tadi BAP Sambo. dan melalui kita Allah menyalurkan kasihnya dan kemuliaannya bagi kita, manusia. Dan waktu kita mengasihi, kita intimasi dengan istri kita, kita pun melahirkan buah kasih, buah cinta. Maka ibunya pasti akan dengan sukacita menyusui anaknya. Bukan sejak kecil sudah, oh, aku tidak mau menyusuimu. Karena sangat mengasihi, sangat mencintai. Jangan ketawa-ketawa loh, saya nggak ngomongin yang ini. Ya. Nah, karena itulah buah kasih, ya, buah cinta. Maka akan bertumbuh besar teman-teman sekalian, ya, anak tersebut gitu loh, ya. Nah, salam. Oke, lanjut ya, teman-teman. Nah, tapi lihat janji pernikahan dalam iman Kristen. Aku akan bersedia, ya, misalnya menemanimu baik susah maupun senang sampai maut memisahkan kita. Oke? Sampai maut memisahkan kita. Sayang, tunai. Udah dibeli. Ya, kalau mau pisah tinggal berucap 3 kalimat surprise. Ya begitulah teman-teman. Nah, dari sanalah kita melihat bahwa nilai prinsip pernikahan di dalam iman Kristen, ya, itu menggambarkan hubungan antara Allah dan manusia. Ya, sesakral itu, Pak. Ya, nah jadi itu tidak boleh main-main memang. Ya, maka teman-teman sekalian yang belum menikah, kalau Tuhan Yesus sudah mau datang, cepat. Ya, karena itu semua hanya ada di dunia, saudara. Sampai di sana sudah tidak ada. Ya. Jadi jangan berharap nanti sana aja lah. Ya. Nah, itu tidak ada. Ya, teman-teman, makanya yang belum menikah, menikahlah, ya. Mengasihi Tuhan dalam pernikahan, melayani Tuhan dalam pernikahan, memberkati dalam pernikahan, itu luar biasa, ya.
luar biasa teman-teman. Nah itu dia, kalau kita mengerti betul makna pernikahan dalam iman Kristen. Itu ya teman-teman ya. Haleluya. Oke, baik teman-teman ya, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian ya. Jika perempuan laki-laki tidak boleh menikah lagi, gregetan kita dia boleh. Maksudnya gimana tuh? Ya, shalom ya sekali lagi semua teman-teman ya. Terima kasih. Ya pokoknya begitu teman-teman. Jadi prinsipnya berbeda. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab tuh menjelaskan bagaimana hubungan antara Allah dan manusia, dan itulah dia wujudkan di dalam kehidupan atau relasi manusia. Sehingga dia tidak menciptakan 3, 5, 10 Adam. Dia menciptakan hanya satu Adam. Dan dia menciptakan hanya satu Hawa. Ya, itu dia teman-teman. Itu prinsip yang terlalu clear. Begitu ya. Salam ya sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bergabung, boleh teman-teman. Kayaknya kalian lebih suka mendengar ya. Kalau ya, shalom semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Kurang lebih ada sekitar 1 jam ke depan ya. Jadi kita masih bisa live dan siaran ya. Enak tausiahnya, Masya Allah. Ya, shalom teman-teman. Itu dia, syukur ya teman-teman. Kita sebagai orang percaya bersyukur bahwa kita melihat nilai-nilai di dalam kekristenan termasuk diawali dari pernikahan. Ya, karena itu adalah lembaga pertama dan Allah yang membentuknya bagi kita semua. Ya. Lagi sambil kerja, oh ya semangat bang, semangat. Bang atau kak, sorry ya. Salam Pastor, shalom. Terima kasih sudah bergabung. Bang Didi, thank you yang sudah bergabung ya. Kalau ada teman-teman nanti dari Lintas Iman boleh ya. Dan yang belum follow, monggo teman-teman silakan follow dulu ya teman-teman. Ya, boleh teman-teman sekalian. Kayak aki-aki dapat bidadari, Pak Ustadz. Ya kita sih nggak ada pikiran ke sana. Ya, nggak ada urusan ya. Tapi ada yang bilang bahwa dapat harta, iya. Ya, tapi ada yang bilang juga dapat bidadara. Ya, suka-suka kalian aja lah teman-teman. Saya udah habis pikir juga ngeliatin Gun Saleh, dia bisa joget-joget begitu teman-teman ya. Bahwa dia waktu diskusi dengan Bung Edis bahwa iya, aku tidak salah pilih karena hadiahnya enak. Astaga. Dan itulah kenapa mereka berhalusinasi dan mempertahankan itu teman-teman. Ya karena mungkin di dunia ya. Di dunia burung pipit. Sampai di sana. Wow. 70 tahun. Yes. Kata Pak Ustadz. Iya. Bangga, kenapa gak bangga dia ya kan? Aduh, Tuhan nih. Berat teman-teman. Ini itu senang lagi dia. Ya kan? Saya nggak habis pikir ya kalau misalnya pembicaraan setelah pulang ibadah, bapak-bapak kumpul, ibu-ibu kumpul. Ya nanti kita di surga dapat bidadari. Wow, wadidaw. Salam. Terima kasih teman-teman sudah bergabung ya. Thank you sudah dijawab. Brown roof. Ibu-ibunya kayaknya mukanya nggak yakin, terus dia bilang, serius bu? Astaga, ya begitulah teman-teman ya. Bang siapa nih? Bang Asman Reva, ya. Ya, shalom, selamat malam bang.
Shalom, shalom ya. Jadi ada sedikit mau bertanya ini Pastor, boleh kan Pastor? Boleh, boleh Bang, silakan. Saya mau tanya tentang okultisme. Jelas, suara saya jelas ya Pastor? Jelas, jelas. Nah, saya mau bertanya tentang okultisme. Jadi ya, gimana pendapat seorang pastor tentang okultisme? Nah, kita susah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jujur saja dulu ini pengalaman pribadi saya ya. Dulu kakek saya itu dia percaya dua hal. Dia percaya tentang penyembahan yang bukannya Tuhan, ya dia itu istilahnya percaya kepada hal-hal gaib lah. Jadi dia juga seorang hamba Tuhan. Dia juga melayani di gereja saat itu. Jadi pernah saya sharing kepada pendeta itu akan menjadi sebuah dosa turunan buat cucunya. Jadi satu dulu gimana cara kita untuk pertanyaannya ya, bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan untuk menyadarkan umat Kristen itu jangan menduakan Tuhan, jangan ada dua Tuhan. Jadi kadang-kadang di kampung saya di Nias ya, namanya mereka percaya hal-hal gaib dan mereka juga percaya Tuhan Yesus gitu. Jadi ada dua versi mereka dan sering juga saya bilangin ini sama mereka. Jadi kadang-kadang mereka lebih ya namanya juga turunan warisan nenek moyang lah tentang hal-hal gaib itu. Itu satu, gimana cara kita untuk memberi edukasi kepada mereka. Kedua, bagaimana caranya dosa turunan itu dihapus? Atau bagaimana kita seorang merasakan seperti saya lah, merasa bahwa ada dosa turunan yang dari kakek buyut saya yang dulu itu suka menyembah berhala atau percaya hal-hal mistis gaib. Jadi saya sampai detik jujur saya Pastor sudah pernah ada pendeta kita harus doa sama kamu katanya. Doanya karena kamu dulu kakekmu ada dosa turunan. Jadi gimana caranya? Apa cara kebenarannya melepaskan diri dari dosa turunan tersebut? Jadi ada dua poin yang menjadi pertanyaan saya, Pastor. Memang satu tentang okultisme tadi dan tentang dosa turunan, bahwa kita percaya bahwa tidak lagi ada. Bagaimana caranya? Benar nggak yang diperbuat seorang pendeta mendoakan saya, memberikan kepada saya perjamuan gitulah. Jadi begitu Pastor. Saya hanya menanya dua hal tersebut aja. Demikian Pastor. Oke. Ya, itu pertanyaan yang memang sangat pastoral sekali teman-teman ya, dan bagus, dan mungkin juga kontekstual tempat di mana Bang Asman, bahkan itu juga di tempat daerah kampung ya Bapak saya almarhum juga demikian. Ya, karena memang pergumulan teman-teman saya juga mungkin lebih tepatnya adik-adik saya ya yang sekarang sudah mereka pendeta, ada yang masih vikaris ya di gereja suku. Pergumulan mereka ya itu. Ya. Jadi ada orang yang lebih menekankan tentang adatnya. Ada yang menekankan bahkan memasukkan sedikit unsur okultismenya. Yakni misalnya berbicara kepada orang mati, mengharapkan dampak atau akibat daripada perbuatan tersebut yang berdampak atau sampai kepada nenek moyang. Ya. Nah, itu semua adalah okultisme. Pengharapan yang diinginkan terhadap suatu perbuatan tersebut yang berkorelasi berhubungan
dengan iblis, dunia orang mati dan lain sebagainya, itu semua okultisme. Ya. Nah, oleh sebab itu bahwa adik-adik saya yang sudah membatuan di gereja-gereja suku itu ya bergumul karena ada orang yang mau memasukkan unsur budayanya lebih tinggi ya daripada kebenaran firman Tuhannya. Ada yang bahkan mau memasukkan unsur okultismenya ya di dalam kegiatan tersebut. Ya, gini kegiatan gereja, kita ngomong gereja suku ya. Nah, oleh karena itu itulah pergumulan mereka untuk mau menjelaskan kepada jemaat Tuhan. Ya, nah, jadi memang dasarnya berdirinya harus firman Tuhan katakan tuh seperti apa. Nah, itu dia ya. Jadi memang harus ikut oleh firman Tuhan. Oleh karena itu memang kita konteks orang Indonesia, kita lebih dahulu berbudaya daripada beragama. Ya, kita lebih dahulu berbudaya daripada beragama. Sehingga sama seperti bangsa Israel yang Rasul Paulus juga ya menasehatkan ada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah Kristen, Yahudi, sudah Kristen, tapi tetap mau menekankan, bahkan menekankan kepada yang lain, kayak kamu percaya Yesus sih percaya Yesus, tapi jangan gak sunat dong, harus tetap sunat. Nah, tetap ada menekankan tentang kebudayaan sebagai unsur atau sebagai keterlibatan dalam keselamatan. Nah, ini Rasul Paulus marah terhadap hal tersebut. Dia sudah Kristen tapi tetap mau ya budaya mau dipakai mendominasi kebenaran firman Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau kita berbicara teman-teman tadi ada kalimat sebagai kutuk keturunan. Ya, kutuk keturunan. Nah, kutuk keturunan supaya lebih mudah tuh saya bagi menjadi dua hal misalnya teman-teman. Ya, berbicara mengenai kutuk keturunan. Yang pertama, dia bukan yang sifatnya itu okultisme atau non-okultisme. Tapi itu adalah jalur moral dan moral. Ya, artinya misalnya mohon maaf, bapak tukang minum mabuk, tukang pukul istri, tukang judol, tukang apa segala macam. Semua kejahatan dilakukan oleh bapak satu ini. Maka kecenderungan kemudian anaknya melakukan hal yang sama itu lebih besar daripada yang dia tidak punya orang tua seperti itu atau tinggal di lingkungan orang tua dari yang punya keturunan seperti itu. Ya, teman-teman sekalian. Kenapa? Ya karena dampak yang dilakukan oleh kepala rumah di tempat itu memberikan contoh tidak baik. Ya, dia pelakunya, ya, dia yang melakukannya. Apalagi ditambah dia menasehatkan supaya tidak melakukan hal itu. Nah, itu lebih parah. Jadi betul-betul anaknya, keluarganya itu kehilangan sebuah teladan. Bapak melarang di waktu yang sama antum melakukan. Nah, itu juga berbicara tentang kutuk keturunan yang akhirnya dampak daripada perbuatan satu orang itu mempengaruhi bahkan membentuk yang lain. Ya, jadi itu adalah kutuk keturunan yang non-okultisme. Ya, non-okultisme. Nah, jadi tidak ada unsur penyembahan berhala di sana, tapi kerusakan-kerusakan moral ya yang ditampakkan oleh kepala rumah tangga, kepala bapaknya ya atau siapapun itu, kecenderungan keturunan yang melakukan itu juga besar. Ya, itu dia. Nah, yang kedua ini yang okultisme. Ya, yang okultisme. Nah, Alkitab menyatakan kepada kita semua misalnya di dalam Keluaran 20. Ya, nanti kita bicara bagaimana cara memutuskan itu misalnya. Ya, Keluaran pasal yang ke-20 ya, itu dikatakan ya teman-teman sekalian, teman-teman mungkin tahu semua ya, Keluaran 20 sebentar ya, teman-teman kita baca dulu ya. Keluaran pasal 20 ya, itu mengenai ke-10 firman Allah. Kalau teman-teman lintas iman mengatakan bahwa oh dosa waris itu ajaran Paulus, ketek mereka. Ya. Itu bahkan sudah dijelaskan, ya, dijelaskan dalam Alkitab, ya, mengenai konsekuensi yang bahkan akan ditanggung oleh turunannya, ya. Nah, Keluaran 20, oke, di sana dikatakan demikian teman-teman, ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepada batu, siapa nih? Menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, ya. Ini saya ulang di atas ya. Jangan membuat bagimu patung
yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, nah jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Di konteksnya mengenai okultisme tuh. Ya. Nah, jadi bahwa membentuk, meyakini sesuatu dan menyembah kepadanya, ya, itu Alkitab katakan bahwa itu adalah orang-orang yang sesungguhnya bertentangan dengan Tuhan. Atau Alkitab katakan tuh membenci aku, dijelaskan di situ. Ya. Nah, oleh karena itu bahwa itu dibalaskan berdampak kepada turunannya. Yang berbuat bapaknya, anaknya kena dampak. Saya melayani teman-teman, tapi ini saya tidak jadikan sebagai sebuah doktrin ya. Tapi ini adalah salah satu prinsip dalam okultisme. Saya juga ada di dalam pelayanan seperti itu. Ya kalau pastoral biasanya ya pasti masalah keluarga, kesurupan misalnya, ya KDRT, ya mau kapanpun sakit misalnya, pasti kan kita berangkat kalau kita orang pastoral, ya seperti itu. Nah maka teman-teman, saya pernah melayani, ini ada 3 sampai bahkan 4 contoh, saya lupa, ini yang saya ingat saja, ya bapaknya ke Gunung Kewong, Gunung Kawi, ya untuk minta pelaris, ya ini ada 3 orang sampai lebih nih, ya bikin perjanjian kepada Saitoni Rojim, ya. Nah, bikin perjanjian kepada Saiton dengan ritual-ritual yang ada. Potong ayam, potong gundul gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman sekalian ketika perjanjian itu sudah digenapi, dia udukannya bilang bahwa bagaimana dengan anakmu. Nah, si gundul ini teman-teman yang pergi ke sana ini, ya. Nah, ini dia sebenarnya bukan seorang Kristen awalnya, ya. Nah, bagaimana dengan anakmu? Dia berpikir bahwa anak saya di rumah. Bagaimana saya mempersembahkan anak saya atau saya mengorbankan anak saya? Jadi itu dia masih berpikir, itu enggak mungkin. Ya. Nah, atau anakmu menjadi kekuatan dalam usahamu. Ya, mau enggak kamu relakan anakmu untuk menjadi tiang penyanggah kesuksesanmu? Ya, itu dia ceritakan kepada kita. Ya, bisa begitu ya? Oh, ya, dia enggak apa-apa gitu. Ya, nah itu disimbolkan teman-teman dengan dia potong ayam. Nggak tahu ayam apa, dia potong, dia sembelih, ya ini dia punya anak waktu itu masih sekitar umur 7 sampai 6 sampai 7 tahun. Ketika kemudian itu sudah disembelih, ya besoknya, ya tidak ada angin, tidak ada hujan, teman-teman, anak tersebut, ini saya mohon maaf ya, ini sebuah penyakit, ya yang disebut ini yang sudah akut ya, penyakit autis, ya. Nah, lahir normal semua baik, tidak ada kendala, tidak ada masalah, ya. Ketika dia membuat perjanjian itu esoknya, tidak lama, ya, tidak lama. Nah, anak tersebut kemudian teman-teman menjadi sakit autis tadi. Saya takut itu bermasalah ya kalau di TikTok ya. Nah, penyakit autis itu tadi, ya, sampai besar, sampai kemudian anak ini tumbuh sampai itu. Awalnya waktu pelayanan dia tidak mau jujur, dan itu bukan saya layani, bukan saya layani 1 atau 2 orang, itu hampir 3 sampai 4 orang yang bahkan saya udah nggak ingat lagi, hampir sakitnya sama. Tapi toko laris, pembeli banyak datang, tapi uang habis terapi anak, beli obat-obatan anak. Pergi keluar kota, keluar uang tidak sedikit. Banyak sekali seperti ini. Ya, nah, kenapa bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Ya, itu yang iblis mau. Kamu bukan menjalin perjanjian dengan Tuhan, tapi menjalin perjanjian dengan Saiton. Itu yang dia mau. Dan kamu mau kepada orang itu tadi ya. Nah, artinya dia tidak turut Tuhan. Nah, waktu itu si istri duluan yang sudah menjadi Kristen, ya, si istri menjadi Kristen tuh dilayani.
Nah, seperti itulah singkatnya teman-teman. Dan itu ada 3 sampai 4 orang. Ya, dan teman-teman jangan pernah main-main dengan okultisme dan pekerjaan setan. Ya, teman-teman itu tidak boleh. Coba-coba pun tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu tadi kita berbicara bahwa di sini pun Tuhan ya melakukan bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Kalau kita percaya kepada yang bukan Dia, kesalahan bapaknya ya, itu ya dibalaskan kepada anak-anaknya. Jadi bahkan dampaknya itu pun ditanggung, dirasakan oleh anak-anaknya. Ya, dialami. Satu lagi contoh, teman-teman. Satu lagi contoh terakhir ya Bang Arifa. Bahwa teman-teman saya 2 tahun saya pelayanan di BNN. Ya, untuk melayani klien-klien BNN rehabilitasi yang Kristen. Ya, nah itu sudah pernah saya saksikan juga. Ya, nah jadi ada 1 orang teman-teman, jadi yang Kristen itu semua, itu saya yang layani sebagai pembimbing mental spiritual. Ya, nah kira-kira begitu. Nah jadi ada 1 orang yang masuk kedua kali. Saya bilang, kamu kenapa masuk kedua kali? Ya, saya Pak saya rasa ini mungkin karena obat atau karena apa. Saya sering mendengar ada suara orang yang ketok-ketok pintu saya. Ya, kalau dia tidak respon dia gedor tembok katanya seperti itu. Nah, tapi orang lain nggak dengar. Jadi keluarga saya menganggap bahwa saya masih ada pengaruh begitu. Ya, ada pengaruh obat-obatan tersebut pada sarafnya karena dia pengguna lama sekali. Ya, nah setelah saya layani saya tanya, tadi urusan dengan okultisme, bapak, mama, keturunan, ya ada nggak yang pegang jimat, ada persekutuan dengan A, B, dan C misalnya. Sekalipun sudah beragama ya, mereka Katolik dalam hal ini, sekalipun sudah beragama, ya mereka masih seperti itu. Nah bapak suka nyembuhin orang pakai tanda kutip ilmu begitu, ya kan? Kamu berapa bersaudara? Ya. Kami ada 12 bersaudara. Oke. Ya, saya 12 bersaudara. Kamu anak keberapa? Saya anak ke-7. Ya, katanya. Jadi dia ada 12 bersaudara, teman-teman. Dia anak ke-7. Nah, tetapi di keluarganya itu, teman-teman sekalian, mohon maaf, 5 itu ODGJ. Ya, bahkan dia telepon keluarganya yang 6 pun sudah indikasi ODGJ. Saya cerita ini merinding teman-teman. Ini pekerjaan setan tuh memang luar biasa. Ya, 5 saudaranya ODGJ. Ya, 5 saudaranya ODGJ. Yang ini sisanya masih ada ada 7 orang. Ya, 7 orang saya tidak ngerti ceritanya. Tapi yang saya bikin bingung tuh, kok bisa 5 ODGJ itu gimana? Ya, nah sampai suatu kisah teman-teman sekalian, satu cerita, dia pernah mimpi. Ya, dia pernah mimpi. Jadi dia pernah didatangi. Ya, dia dalam penglihatannya dia itu ada di sebuah gereja. Dia lagi berdoa. Ya, dia lagi berdoa. Nah, maka waktu dia lagi berdoa datanglah katanya Yesus. Ya, kamu lihat wajahnya jelas? Oh lihat, saya lihat wajahnya. Oke. Nah, jadi ini sudah tanda kutip bagi saya. Keanehannya adalah kenapa Tuhan izinkan 5 saudaramu ODGJ? Kenapa itu bisa terjadi? Yang berikutnya, kamu mendapat penglihatan tentang Tuhan Yesus tapi wajahnya jelas. Kelihatan gitu bentuknya. Ya, dan saya langsung bilang itu pasti bukan Tuhan Yesus. Dalam hati ya, saya lanjutkan dia cerita. Oke. Nah, apa yang dalam penglihatanmu itu apa yang Yesus katakan? Dia memberikan saya 2 batu warna merah. Makin aneh nih ceritanya. Supaya apa itu? Dia bilang, terimalah batu ini. Kamu akan menyembuhkan banyak orang. Wuih. Sejak kapan Tuhan Yesus itu menyuruh orang pergi menyembuhkan, menyatakan kuasanya pakai batu merah? Itu sudah aneh kan teman-teman sekalian? Apakah kamu terima waktu itu? Saya nggak terima Kak.
Ya, saya nggak terima waktu itu. Tiba-tiba saya kebangun. Coba kamu terima, kamu pun ODGJ, saya bilang. Kamu pasti langsung ODGJ seperti saudaramu. Nah, itu dia teman-teman. Karena prinsip daripada Satan itu, dia bukan mau menghancurkan satu orang. Dia akan menghancurkan keturunan dan seluruh keturunan. Itu pekerjaan setan. Ya, nah maka daripada itu tadi bahwa kalau dia terima itu, dia akan ODGJ juga. Karena perjanjian apa yang entah sudah diperbuat oleh keturunannya, kakek-kakeknya, ya, yang dia bangun bersama dengan setan, ya. Nah, jadi ilmu itu harus terus diwariskan. Kekuasaan itu harus terus diwariskan. Ya, harus terus diwariskan. Nah, sehingga kalau kemudian dia tidak mau, ya, wah ini bermasalah ini. Ya, ayahnya bisa sulit mati, ya. Itu memang pekerjaan setan tuh. Ya, ibunya atau macam-macam, teman-teman. Kata ngomong pekerjaan setan memang begitu karyanya. Ya. Jadi jangan ajarin setan untuk mau bikin orang menderita. Dia paling tahu itu. Dan jangan ajarkan Tuhan untuk memulihkan dan memberkati. Dia juga paling tahu. Ya. Nah, itulah akhirnya kok bisa keluarganya 5 kakaknya ODGJ, ya, dan terus kemudian wah ada penderitaan demi penderitaan. Dan ini banyak, kalau saya kesaksian kayak gini itu banyak teman-teman. Dan memang akan merusak keluarga. Nah, itulah okultisme, ya, okultisme. Yang kutuk keturunan okultisme. Yang tadi adalah non-okultisme, kutuk keturunan non-okultisme dari jalur perbuatan, ya. Dan yang kedua adalah yang okultisme. Ya, dari jalur penyembahan berhala atau pengharapan kepada ilah-ilah lain. Ya, itu dia. Dan itu bisa terjadi. Nah, itulah sebabnya teman-teman sekalian, lalu sekarang bagaimana? Ya kan? Sekarang bagaimana? Kalau seandainya Bang, saya punya teman mungkin dia lebih tua dari saya ya, cuman saya sudah berkawan gitu cukup lama, ya. Jadi dia ada 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ini keluarga dari keluarga Buddha, ya. Ada keluarga Buddha. Nah, sama kasusnya seperti tadi juga okultisme, teman-teman. Ya. Nah, dia cuman punya hidup itu mamanya. Ya, mamanya. Kakaknya yang paling tua tuh masih Buddha. Tapi 3 orang adiknya ini, ya, 3 orang ini termasuk teman saya yang di tengah-tengah, teman-teman, ini sudah Kristen semua. Ya, ini udah Kristen semua. Nah, tapi ini kakaknya paling tua tuh masih Buddha. Ya, masih berkeyakinan Buddha. 3 ini sudah Kristen semua. Dan ini kesaksian bahwa ya ketika dia mau mempengaruhi ketiga adiknya ini untuk adu ilmu kah atau dipengaruhi kah, dia bilang, Pak, dengan logat Cinanya dia ngobrol ya, tak bisa lah, ada tembok tinggi ya. Ada cahaya terang, tak bisa masuk. Nah, ini kesaksian teman-teman, dan ini bukan hal yang mau saya nyatakan sebagai hal yang doktrinal, karena itu sifatnya adalah pernyataan orang, apalagi pernyataan dukun, ya, yang kontra, ya, yang bukan yang pro, ya, tapi yang kontra dengan kuasa Tuhan, kan dia ngomong begitu, ya, dan dia katakan tuh ada seperti tembok yang tinggi, dia enggak bisa tembus, ya, tidak bisa tembus. Dan saya teringat cerita daripada Ayub. Iblis bilang, ya iyalah dia baik-baik, sehat-sehat, ya, karena engkau taruh tembok di sekelilingnya. Engkau pagari, maksud saya. Engkau pagar di sekelilingnya. Teman-teman pernah baca itu ya? Jadi perlindungan yang Tuhan berikan itu kepada Ayub, ya, kepada Ayub, dan setan bersaksi bahwa itu ada pagar. Jadi orang yang hidup berkenan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan dalam penglihatannya, teman-teman sekalian, ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini ayat yang mau kita buka sebentar ya, teman-teman. Teman-teman, kalau kita ada terlibat dalam okultisme dan kamu dengar siaran ini, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Saya kalau cerita begini banyak sekali teman-teman. Ya, banyak. Yang ditolong banyak. Yang tidak tertolong, yang akhirnya bundir, itu banyak. Apalagi pegang-pegang ilmu-ilmu kebal. Ya. Nah, oke. Nah, lihat nih teman-teman. Ya, percakapan. Ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, demikianlah saleh dan jujur takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau membujuk
engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala sesuatu yang dia punya ganti nyawanya. Oh, sorry. Saya baca dari atas ini, teman-teman. Ya. Nah, sebentar ya. Supaya kita tahu konteksnya. Ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah di hadapan Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Engkau? Lalu jawab iblis, aku baru dari goa. Aku dari perjalanan mengelilingi, menjelajahi bumi. Oke? Nah, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan giginya, dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya teman-teman? Itu di mana ya? Sebentar. Saya sabar. Nah, ini karena di pasal yang kedua itu dijelaskan kembali, teman-teman, ya, sebagai rangkuman daripada percakapan inti iblis dan juga Tuhan di dalam kekekalan, ya. Nah, kita lihat teman-teman, ya, di sini dikatakan, ya, ayat yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, jawab iblis, teman-teman, lihat ya. Nah, lalu jawab iblis kepada Tuhan, ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau telah membuat pagar sekeliling dia? Nah, ini dia. Lihat teman-teman sekalian. Nah, jadi dalam ayat yang pertama, Ayub itu orangnya saleh. Dia jujur juga. Kenapa kejujuran ini selalu dimasukkan ya teman-teman ya? Apakah penting sekali jujur itu? Kan boleh dong, bukan dalam 3 hari. Tidak boleh ya teman-teman ya, karena yang rusak itu pasti syaiton. Ya. Nah, dikatakan bahwa itu dia saleh, jujur, ya takut akan Allah, dan nih, menjauhi, menginginkan anak kecil. Menjauhi kejahatan. Ya, nah ini dia. Oke, nah sehingga perbuatan Ayub ini, dia yang saleh, dia yang jujur, menjauhi kejahatan, dan apa pengakuan iblis akibat perbuatannya itu adalah, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia? Jadi kesalehan kita, kejujuran kita, ya, di hadapan Allah, kita takut akan dia dan menjauhi kejahatan, Tuhan menjaganya, dan iblis lihat itu sebagai pagar yang melindungi. Bukan pagar makan tanaman. Oke, nah dalam kaitannya dengan hal yang tadi ya teman-teman mengenai okultisme. Jadi di sana kita katakan bahwa Tuhan itu memberikan perlindungan ya kepada Ayub, teman-teman, terhadap apa yang dia miliki. Itu ada perlindungan Tuhan, ada pagar. Jadi ketika teman saya ini mengatakan, ya saudaranya ini bersaksi karena dia
pergi ke dukun apa gitu, dia bilang tidak bisa tembus karena ada katanya seperti pagar bercahaya, tidak bisa tembus. Ya, nah itu kesaksiannya. Yang akhirnya membuat saudaranya laki-laki ini pun dan mamanya, ya mamanya dia bilang ya bukan karena dia ngerti. Karena kalau mohon maaf ya teman-teman yang Buddha, ya kalau seandainya anak-anaknya sudah Kristen semua, nanti yang doakan dia untuk kirim apa tuh namanya teman-teman, ada kertas yang dibakar, siapa yang kirim itu, yaudah aku ikut Kristen aja. Jadi akhirnya ikut Kristen, sekalipun belum 2 tahun yang lalu saya ketemu, ya hanya masuk Kristen saja gitu ya, belum mengerti kebenaran sepenuhnya. Nah, maka maksud saya tadi adalah bahwa ada perlindungan Tuhan, ya, ada perlindungan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, ya. Nah, maka di dalam Keluaran 20 itu tadi pun dikatakan begini. Lalu sekarang kita masuk kepada bagaimana cara memutuskan itu, ya, memutuskan itu. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi aku, yang setelah tadi Tuhan katakan, aku akan membalaskan ya kejahatan ayahnya ya kepada anak-anaknya, ya, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Oke. Nah, itu ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6 dikatakan tetapi. Ya, kalau kata tetapi ini ya teman-teman, ini term and condition ya, teman-teman, syarat dan ketentuannya berlaku. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, ya, dan berpegang pada perintah-perintahku. Maka kalau keturunannya itu tadi juga melakukan hal yang sama seperti ayahnya, terus akan berdampak pada keturunannya. Tapi kalau orang tersebut mengasihi aku dan dikatakan berpegang pada perintah-perintahku, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Ya, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada beribu-ribu orang juga. Even keluarga kita adalah seorang yang katakanlah dia tidak percaya pada Tuhan, ya. Mungkin orang tua kita ngobat-ngobatin orang, ada ilmunya atau apa segala macam, ya. Tapi waktu dia sudah terima Yesus Kristus, ya, dia menerima Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada hukum, tidak ada kutuk yang mampu, ya, masuk kepada orang yang telah menerima darah Yesus sebagai penyucian dosanya. Ya, di dalam Galatia 3 ayat 11 sampai 13, teman-teman sekalian, ya. Dan Alkitab katakan, ya, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang pertama, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita hidup oleh iman, ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi segala kutuk, ya, segala kutuk itu telah selesai, tuntas, dibayar, dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, dia telah menanggung semua kutuk. 2 Korintus 5 21. Sebab dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka ketika Tuhan Yesus Kristus berkata sudah selesai saat tergantung di kayu salib, teman-teman sekalian, ia sedang berkata kepada kita bahwa dosamu sudah dibayar. Keterlibatan kita, ya, kelemahan-kelemahan kita itu sudah dibayar. Ya, kutuk itu sudah dipatahkan sebab kita seorang yang percaya kepadanya, ada iman di dalam kita, ya, yang akhirnya membuat roh yang di luar daripada roh Allah itu tadi, keterlibatan terhadap okultisme yang di luar daripada roh Allah itu tadi, tidak bisa masuk lagi. Karena di dalam hati kita sudah ada Kristus. Ya, maka daripada itu kutuk itu sudah dipatahkan sebab kita percaya kepadanya, sudah dibenarkan, dan pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib itu oleh kematiannya memperoleh kehidupan kekal bagi kita atau berdampak kekal bagi kita. Sebab kalau kita hidup sampai mati di okultisme, teman-teman sekalian, ya berdampak juga dalam kekekalan.
bahwa terbukti kita bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Even kita adalah orang yang berstatus manusia yang KTP-nya Kristen. Jadi satu-satunya cara untuk mematahkan kutuk itu ya adalah pertobatan dan mengundang Yesus Kristus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Ya, itu dia. Nah, sehingga kita dimerdekakan dari segala konsekuensi, pengaruh, kutuk keturunan yang diperbuat oleh siapapun orang. Nah, itu dia Bang Asman. Ya, aku meneruskan. Mohon maaf kalau panjang teman-teman ya, karena latar belakang pelayanannya itu begitu. Terima kasih Pastor, terima kasih dan penjelasan yang luar biasa dan Tuhan memberkati Pastor dan saya juga baru tahu bagaimana kutuk keturunan itu dilepas dari kita jika kita percayakan Tuhan Yesus dan jangan lagi kita melakukan hal demikian. Betul. Jadi memang menjadi menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya karena kehidupan saya sebelumnya ya luar biasa rusak dan saya punya anak gadis dua. Dan saya memohon kepada Tuhan Yesus apapun yang menjadi dosa turunan dan perbuatan saya sebelumnya ampuni saya Tuhan dan memang apalagi punya dua orang anak perempuan semua Bang ya. Itu takut sekali Pastor, saya jujur Pastor, sangat luar biasa ketakutan saya karena mereka sudah menginjak dewasa dan saya juga sayang kepada putri-putri saya. Saya sangat sayang, luar biasa. Jadi saya jadinya dekat dengan Tuhan ya. Amen. Tuhan ampuni ampuni saya dan jangan jatuhkanlah dosa-dosa saya kepada anak saya. Itulah betul. Oke Pastor, terima kasih Pastor. Oke, Bang Asman terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati Bang Asman dan keluarga besar ya. Thank you Bang, Tuhan memberkati. Itu dia. Ya, misalnya kita punya kelakuan dulu, misalnya nakal ya kan. Aduh, misalnya dalam konteksnya Abang tadi kepada yang lawan jenis. Waduh, anakku perempuan. Jangan-jangan nanti Tuhan membalaskan perbuatanku dulu kepada anakku perempuan misalnya. Atau kebalikannya juga bisa begitu. Saya punya anak laki-laki, waktu kecil saya narkop-kop, tukang pencuri uang, tukang ini. Waduh, jangan-jangan nanti anakku juga begitu. Nah, itu dia teman-teman ya. Maka pertobatan itu memulihkan kita. Ya, maka harus mengalami Tuhan. Ya, dalam hidup kita ya, harus mengalami Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah lahir baru. Apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita, ya, kita bawa anak-anak kita semua untuk mengerti tentang itu. Ya, mengerti firman Tuhan, teman-teman. Ya, itu dia. Dan jangan kemudian mengatakan bahwa ini dulu karena kesalahanku. Jangan, teman-teman. Ya, itu juga bagian daripada pekerjaan iblis. Ya, layak kamu dapat itu. Karena kamu pun juga dulu begitu. Wah, itu sudah pekerjaan iblis. Ya, nah maka teman-teman kita tahu bahwa hidup kita sudah dipulihkan, hidup kita sudah Tuhan bereskan, ya kutuk sudah Tuhan selesaikan. Nah maka kita tuntun, kita bimbing anak-anak kita, ya untuk cari Tuhan, ya untuk mengasihi Tuhan. Seperti itu teman-teman. Secara khusus saya juga dididik ya oleh almarhum papa saya bersama dengan ibu saya, ya itu keras banget mengenai hal-hal seperti ini, ya mengenai hubungan relasi dengan Tuhan. Ya, nah itu keras. Jadi memang tidak ada toleransi. Ya, sama seperti misalnya kami ya dulu kalau ibadah pemuda, tapi di waktu yang sama ada acara. Kalau itu tidak usah nanya, pasti tidak dibolehkan itu. Bagaimana hari Minggu ada ekstrakurikuler, ya harus di ini wajib nggak itu? Itu mempengaruhi nilai nggak? Enggak sih, gak usah ikut. Nah, atau bahkan kalau gurunya ngotot, ke sekolah datang. Ya, nah buktikan bahwa anak kita nih Kristen, hari Minggu tuh harus beribadah. Ya, nah jadi kalau itu ada yang mengancam atau bahkan memberikan ancaman nilai misalnya. Ya, ya dan itu saya praktekkan teman-teman.
Itu saya praktekkan kepada teman-teman yang saya bina dalam mahasiswa, juga anak kepada panti asuhan, ya, yang saya layani. Ya, saya bilang begitu. Kalau misalnya ada guru mau bilang bahwa kalau itu mempengaruhi nilai, ya, akademikmu, tapi kalau itu tidak mempengaruhi nilai, tidak usah ikut. Kalau masih ngotot ikut, kasih tahu saya. Ya, nah karena kamu hari Minggu harus beribadah. Ya, tuh teman-teman tuh berkesan sekali. Jadi kita tidak ada urusan tuh ibadah pemuda, setelah itu mau keluar sebentar boleh. Tapi waktu tuh harus disiplin dengan Tuhan. Awal-awal menjalaninya ya kita tertatih-tatih. Padahal ini cuma sekali setahun, kan ibadah juga bisa besok, bisa minggu depan. Ya, awal-awal tapi itu kemudian teman-teman membentuk kita untuk wah ternyata kesan ini yang saya rasakan yang akhirnya teman-teman kalau ndak ibadah justru ndak tenang. Ya, justru nggak tenang itu teman-teman sekalian. Ya, justru nggak tenang. Kalau teman-teman sampai hari Minggu tidak beribadah dan kamu tidak gelisah, ya, kamu perlu dibaptis 5 menit di dalam air. Ya, itu nggak boleh teman-teman. Bahkan kemarin saya masuk rumah sakit sampai 3 hari teman-teman. Dari Kamis saya masuk, ya, sampai hari Minggu akan keluar gitu kan. Istri saya pergi, semuanya udah pergi beribadah dulu semua. Waduh, saya gelisah tuh, ya, gelisah. Saya mau nonton streaming di gereja pusat di tempat saya bergereja. Itu streamingnya nggak bagus ya. Nah, nggak bagus ininya. Ya saya coba cari tempat ibadah yang saya bisa ikuti dari awal begitu. Jadi kalau nggak ibadah tuh gimana gitu teman-teman, ya. Nah, saya tidak minta teman-teman harus misalnya seperti itu. Tapi ya, teman-teman harus memunculkan kepekaan dalam hati, ya, untuk beribadah, ya, untuk beribadah. Itu harus teman-teman, ya. Dan itu yang dididik. Ya, dan itu wow, Bang Paduka Rudal, terima kasih banyak. Haleluya, puji Tuhan teman-teman. Itu bukan lagi bersuara, ada kata-katanya lagi ya, puji Tuhan. Bang Paduka, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati segala usaha, pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak untuk semua kerelaan teman-teman ya, termasuk Paduka Rudal, teman-teman yang rela bantu tap-tap layar, teman-teman yang rela untuk memberi. Thank you so much. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Thank you Bang. Makan enak. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut tadi teman-teman yang mau bertanya di bawah, saya masih perkenankan kepada teman-teman sekalian ya untuk boleh bergabung. Nggak apa-apa. Nah itu tadi mengenai okultisme teman-teman ya, saya didisiplinkan untuk seperti itu ya, untuk seperti itu. Pastor, apakah bahasa roh sesat? Kok bisa sesat itu loh? Loh, bahasa roh itu dibahas dalam Alkitab teman-teman. Ya, bahasa roh itu pembahasan di dalam Alkitab, kok bisa bahasa roh sesat? Itu maksudnya gimana? Ya, ketika ada orang yang kemudian menggunakan itu, ya, menggunakan itu sebagai hal yang disalahpahami, ya itu bisa saja. Ya, nah tapi bahasa roh itu pembahasan dalam Alkitab. Kita mau bilang apa? Kita orang Kristen harus percaya terhadap bahasa roh. Itu pembahasan dalam Alkitab, tidak bisa enggak teman-teman. Ya, nah itu memang ada banyak teman-teman yang DM saya juga mengenai itu, ya. Karena kalau saya perlu ketik teman-teman kan itu panjang banget gitu loh, ya. Nah saya perlu waktu untuk itu ya. Oke, shalom ya semua teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau masih ada teman-teman yang mau bergabung, kita masih ada waktu ya untuk teman-teman sekalian. Tadi siapa yang mau gabung teman-teman silakan request. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih Kak sudah bergabung. Thank you ya. Terima kasih. Ya, shalom Mas Riki, shalom, shalom. Wih keren, Paduka. Terima kasih untuk semua teman-teman ya, puji Tuhan. Itu kenal juga enggak loh teman-teman. Ya,
Saya juga teman-teman, siapa yang pernah kita ketemu batang hidung, nggak pernah ya? Tapi kok mau? Tapi kok mau? Termasuk juga ada saudari saya di tempat ini juga ya teman-teman, yang tidak ingin disebutkan namanya. Ya, nah memang tidak ya, tiba-tiba wah, ya, itu kan adalah chattingan yang paling menyenangkan ya. Tapi mohon maaf, mungkin ada beberapa juga yang belum saya balas ya teman-teman, karena mungkin ya saya nggak pernah lihat dia nonton atau apa ya. Itu dia teman-teman, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua kerelaan teman-teman. Saya tahu tuh kerelaan teman-teman, bisa saja kamu pilih itu atau belikan yang lain. Karena kalau gift kan itu ditukar pakai uang ya teman-teman. Itu nggak bisa ditukar pakai pasir itu. Ya, itu dia. Bagaimana Bang Manalu? Ya toh? Nah, jadi teman-teman yang punya usaha, teman-teman yang punya pekerjaan, menyisihkan itu dengan rela. Wow, sekalipun tidak ada kewajiban untuk memberi, teman-teman, ya, tidak ada kewajiban. Siapa saya? Tapi teman-teman rela, dan saya kira itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Thank you so much untuk itu semua, teman-teman. Ya. Semua teman-teman yang sudah bantu tap layar, ya kan? Teman-teman sudah share semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Apa nih, Kak? Bang, saya ibadah di gereja bisa dikatakan sekali setahun. Kenapa bisa begitu, Bang? Kenapa? Saya pernah ketemu teman-teman ya. Itu di sini juga, tapi awal-awal saya TikTok ya. Awal-awal banget tuh, ya. Nah, kristal ya Bang Erwin ya. Kristen Natal ya. Udah datangnya setahun sekali, ya kan? Duduk di depan lagi. Iya memang Kristen Natal itu, apa Kristen pohon Natal teman-teman. Ya, nah karena kalau kita Natalan itu kan pohon depan selalu ditaruh di paling depan, setahun sekali terus paling depan lagi. Kenapa Bang Tengil ke gereja setahun sekali? Ya, apakah karena pekerjaan? Ya, apakah karena ada kewajiban militer misalnya dari pimpinan atau seperti apa? Itu kan saya kerja di perusahaan pester, nggak ada gereja. But it's okay sebenarnya, kakak Bang Tengil itu kan bisa mengikuti ibadah online, ya, ibadah online, teman-teman, ya, ikuti ibadah online, oke? Nah, artinya bahwa kita tetap bisa ikut ibadah secara liturgi, oke? Ibadah secara liturgi. Karena kalau kita bicara ibadah, itu teman-teman ada dua hal. Hakikat daripada ibadahnya itu sendiri, yaitu adalah ketundukan diri, mengiyakan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu ibadah. Teman-teman, itu ada dalam Alkitab. Ya, kalau teman-teman lihat bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Adam, ya, untuk mengusahakan tuh pakai kata avodah dalam bahasa Ibraninya. Pakai kata ibadah. Ya, artinya kita secara hakikat pengertian avod ya, ibadah itu adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu ibadah secara hakikat. Ya, di gereja ya, di gereja Shalom ada Bang Timothy. Di gereja itu kita ibadah secara liturgi. Kita dipimpin atau ibadah secara terpimpin. Ya. Nah, contoh waktu kita di luar gereja, ya, kita dalam kehidupan sehari-hari, ketemu dompet jatuh di jalan, tidak ada yang lihat ada uangnya. Misalnya, ya, teman-teman, kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Maukah kita masih avot, kita masih mau beribadah, mau tunduk kepada Allah? Waktu kita tidak mencuri, waktu kita tidak membalas, kita sedang beribadah. Karena kita melakukan itu semata-mata karena kita tahu perintah Tuhan. Itu kita beribadah. Itu tadi Bang ini ya. Nah, kita sedang waktu kita tidak membalas kejahatan, tidak memfitnah seseorang, kita tidak melakukan hal-hal yang keji,
kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ya, itu secara hakikatnya adalah ketundukan kita, ya, melakukan, mengerjakan, ya, apa yang Tuhan mau. Nah, ada ibadah secara liturgi. Waktu ibadah secara liturgi juga menggambarkan ketundukan dan ketaatan. Misalnya WL bilang, mari saudara kita bangkit berdiri, berani duduk. Ya, mari kita duduk. Ayat yang pertama, jangan nyanyi ayat yang kedua. Karena WL-nya sedang mimpin kamu dalam ibadah. Ya, WL-nya sedang mimpin, worship leader-nya sedang mimpin, ya. Nah, itu kemudian teman-teman ya, boleh nggak langsung memberikan persembahan, orang lagi firman kamu kasih persembahan. Nah, itu menjadi tidak teratur kan. Nah, makanya ibadah secara liturgi itu tadi pengertiannya. Ya, nah kalau seandainya itu yang abang tidak bisa lakukan, ya, apakah saya masuk neraka bang? Ya enggak, Bang. Ya tidak. Tapi ya teman-teman sekalian bahwa kita bisa mengupayakan ya untuk ibadah mandiri misalnya, ataupun kita mau dipimpin ya ikutilah ibadah online, ya ikutilah ibadah online dengan sungguh-sungguh, ya jangan orang lagi worship leader, abang di belakang bikin kopi. Kalau kita betul-betul mau sungguh-sungguh ibadah, maka ikutilah dari awal sampai akhir. Jangan kita ibadah angkat kain itu. Udah mulai ibadahnya ya. Aku jemur kain dulu. Ya, kalau bisa diselesaikan dulu, teman-teman. Ya, ibadahnya gitu. Ya kan? Ibadahnya diselesaikan dulu. Ya paling lama kan 1-2 jam. Saya pernah juga ngobrol kepada teman-teman di ruangan ini yang saya nggak tahu ya bang tadi Tengil atau siapa namanya ya, sorry ya. Nah jadi abang bisa mengupayakan ibadah mandiri, ibadah liturgi secara mandiri atau ibadah liturgi secara online. Kalau seandainya di tempat kerja abang tidak ada gereja atau bahkan jarak yang ditempuh itu jauh sekali, ya jauh sekali misalnya. Bahkan ibadah Natal juga agak minder pastor karena malas dibilang minder pastor karena malas dibilang masuk gereja karena Natal. Coba Bang Tengil, dari jarak kantor abang ke gereja terdekat tuh berapa lama kira-kira? Dan teman-teman saya bilang kepada rekan-rekan ya, karena ada adik rohani saya, dia ada di perusahaan sawit. Perusahaan sawit teman-teman. Iya, karena itu perusahaan besar ya teman-teman. Syukur kepada Allah sedang diusahakan untuk supaya ada gereja, bahkan dibiayai kalau ada hamba Tuhan yang mau di situ, ya. Nah, itu dia. Nah, kalau dulu dia mungkin jarak dari perusahaannya keluar dari apa namanya kebun sawitnya tuh kira-kira membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Itu baru keluar itu Pak. Jadi kayak masuk di jebakan apa begitu. Ya kan? Nah itu membutuhkan waktu sedemikian rupa teman-teman. 30 menit. Belum lagi mau ke gerejanya dari jalan desa. Ya itu kira-kira kalau mau ibadah saja dia butuh waktu 2 jam. Oke. Nah dan kendaraan terbatas. Jadi bukan karena dia tidak mau ya teman-teman. Bukan karena dia tidak mau. Tapi karena memang seperti itu. Dan dia balik pun belum tentu ada mobil perusahaan yang mau masuk lagi. Nah jadi dia sangat terkendala. Ya teman-teman jangan sampai karena kondisi begitu, oh pas memang aku juga gak mau ibadah. Ya tapi sarana yang tidak ada untuk, oke. Nah jadi saya bilang bahwa seandainya ada waktu cuti, ya seandainya ada waktu cuti yang bisa diusahakan dan diupayakan, ambillah waktu cuti untuk mau beribadah misalnya, ya bukan cuti sih ibaratnya gini. Jadi konteks di saudara saya itu jadi kurang lebih dia 1 sampai 3 jam kalau dia mau beribadah. Nah kalau seandainya nah ini teman-teman bahwa di sana sedang diusahakan, diupayakan gereja tadi. Kalau dia misalnya tadi itu tidak, ya, dan perusahaan kasih pilihan, mau dia lembur atau dia mau off, kok cuti lagi. Dia mau lembur atau mau off hari Minggu, itu ditanya karena dia Kristen, ya. Kamu ditanya juga, nggak ada juga gereja di situ ngapain off kan begitu. Jadi kadang-kadang dia ngambilnya lembur terus begitu.
Ya kan? Nah, jadi adalah masalah-masalah atau kasus-kasus seperti itu teman-teman sekalian. Nah, waktu kami ada pelayanan Natal ke sana, saya coba ngobrol kepada pimpinan cabang yang kebetulan juga orang Kristen ya. Orang kita, hal kita. Karena yang Kristen bukan cuma dia, ada banyak. Ya, dan hari Minggu yang ngopi-ngopi di depan rumah. Tidak ada. Itu ya. Oke, baik. Oke, jadi abang ibadah secara mandiri atau dalam hal liturgi tadi abang bisa ibadah secara mandiri, dan kalau abang mau ikuti ibadah online, abang boleh ikuti ibadah online, tentu saja. Dan yang lebih penting daripada itu semua, teman-teman, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, bahwa ibadah yang sejati itu melakukan, mengerjakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Abang pegang itu baik-baik. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, oleh sebab itu saudara, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa persembahan yang hidup? Karena yang dipersembahkan untuk mati itu hanya layak Kristus. Karena dia tidak berdosa. Maka hari ini persembahan kita adalah sesuatu yang hidup, yaitu kehidupan kita. Yang oleh karena Kristus memberikan kita kehidupan, yang hidup itulah kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Baca Roma 12 ayat 1. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, itu kata firman Tuhan ya, mengenai ibadah teman-teman sekalian yang sejati. Nah, itu dia. Oleh karena itu, bukan karena kita tidak mau, tapi ada kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan ya untuk kita ibadah secara liturgi. Ya, ibadah secara liturgi. Nah, kita bisa ibadah secara mandiri ya, bisa mengikuti ibadah online. Teman-teman, itu tentu saja layak, tapi betul-betul persiapkan diri dengan baik. Kira-kira begitu ya. Bang, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Itu jawabannya dalam Alkitab, teman-teman. Supaya manusia itu menggambarkan, mencerminkan kemuliaan Allah. Ayatnya di mana, teman-teman? Sebentar ya. Karena hanya satu-satunya manusia. Alkitab katakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu cuma manusia. Ya. Sementara ya, ada yang manusia dari air mani yang hina. Jadi kamu udah dari benih aja udah kamu hina-hina gitu. Tujuan Alkitab menyatakan kepada kita semua, teman-teman ya, by the way kamu Islam, kamu lebih justru mungkin lebih bagus teman-teman ya, kamu melihat bahwa bagaimana prinsip penciptaan manusia itu dalam Alkitab tuh untuk apa, tujuannya apa, gitu ya. Nah, satu-satunya ya, Alkitab mencatat hanya manusia yang diciptakan tuh segambar dan serupa dengan Allah. Ya, itu dia. Ya. Bentar ya teman-teman. Sabar. Itu di dalam. Bentar ya. Sorry, supaya itu. Sekiranya benar kondisinya begitu, ya kita tetap bisa beribadah secara liturgi. Baik itu mandiri atau ibadah online. Itu enggak masalah bang. Ya, seperti itu. Sekalipun memang lebih enak ya untuk secara liturgi persekutuan toh. Nah, itu dia. Dulu zaman-zaman waktu kita teman-teman, bukan waktu kita sih. Zaman-zaman ada adik saya, ponakan saya itu waktu masa-masa Covid ya. Nah, di situ kan lagi gencar-gencarnya ibadah online. Ya, segala sesuatunya online, sekolah online, ya, belajar online, kursus online, akhirnya online semua kan. Tapi lebih enak mana? Sama seperti waktu teman-teman tetap berhubungan dengan pasanganmu, ya, artinya komunikasi, teman sekalian ya. By the way, thank you sudah bertanya, ya. Nanti kalau ada kesempatan juga teman-teman kalau mau bertanya boleh, ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi sering saya nyatakan di tempat ini saudara-saudara, itu seperti ini. Orang Kristen pasti masuk surga.
Orang ber-KTP Kristen berserak di neraka. Saya nangkap maksud saya. Lo pakai istilah saya tuh ya. Yang di Medan berserak itu. Ngerti ya maksudnya teman-teman? Paham ya? Orang Kristen pasti masuk surga. Orang ber-KTP Kristen berserak di neraka. Artinya apa? Bahwa orang Kristen tuh pasti masuk neraka. Pasti masuk surga. Orang yang KTP-nya Kristen itu banyak di neraka. Ya karena yang ber-KTP-nya Kristen ternyata orangnya tidak Kristen. Gitu loh. Ya. Nah, karena Alkitab mencatat bahwa neraka itu untuk iblis dan para pengikutnya. Yang mau ikut iblis yang masuk ke sana. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Tetangga itu katanya pasti masuk neraka. Oke. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Oke. Di tempat saya sudah 2:30 teman-teman. Saya tadi janji sekitar ada 1 jam lagi. Ya. Tapi ternyata sudah transit bang. Itu transfer bang namanya. Bursa transfer. Berarti definisi orang Kristen termasuk orang Kristen gimana bang? Maksudnya? Berarti definisi orang yang udah termasuk Kristen itu gimana bang? Orang yang Kristen, ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tuh begini bang. Ya, jadi Kristen itu kan secara definisi katanya adalah pengikut Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus itu naik ke sorga, dia katakan begini kepada murid-muridnya. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Saya buka dulu teman-teman ya, karena ada hal yang penting sekali. Ya, shalom ya teman-teman, Tuhan berkati ya. Dan Anak dan Roh Kudus. Nah ini dia. Baikkan teman-teman. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah, jadi teman-teman sekalian bahwa waktu kita mengatakan kita pengikut Kristus, itu bukan mengikuti mau Yesus tidak mengamawi. Yesus sunat misalnya. Ngoten dina sunat. Nah, ini teman-teman. Dia perlu ingat nih apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita disebut sebagai seorang Kristen, kita mengikuti perintah Yesus. Ya. Bukan misalnya Yesus gamisan, yuk kita gamisan. Tuhan Yesus disebutkan makan ikan goreng, kita nggak makan ayam lagi. Tuhan Yesus makan roti itu, kita nggak mau makan nasi lagi, cuma gitu. Ya, tapi apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, itu yang kita ikuti, itulah Kristen. Oke? Itu Kristen. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Banyak sekali misalnya teman-teman ya. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Kan seringkali begitu kan teman-teman sebelah. Yang ditunjukkan apa? Makan mami kan, makan mami. Ini kalian ini. Nah dia pikir yang begitu-begitu gitu loh. Itulah masalah kalau kamu beriman kepada kitab-kitab tapi tidak punya. Oke. Nah misalnya pengajaran di atas bukit ya teman-teman. Pengajaran di atas bukit. Nah ini banyak sekali, banyak hal teman-teman. Kitab Injil ini kan juga disebut sebagai ingat-ingatan para rasul. Makanya Rasul Yohanes mencatat di dalam Injil Yohanes, pasal yang terakhir, kalau semua mau dicatat, agaknya langit dan bumi ini tidak cukup teman-teman. Ya, kenapa? Karena banyak sekali pengajarannya itu. Ya, banyak banget. Gitu loh. Ya, ntar ya. Ya. Yohanes 21 ayat 24.
Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke? Nah, maka teman-teman sekalian, bahwa apa yang ditulis bagi kita, yang diilhamkan Allah bagi kita, itu cukup untuk menjelaskan kita tentang Allah. Ya, nah, khotbah di bukit, ucapan bahagia misalnya, apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, yang diajarkan banyak hal teman-teman. Ya, garam dan terang dunia, siapa garam dan terang dunia itu? Yesus dan hukum Taurat misalnya. Ini kita masuk kepada hal-hal nih, ya, ini banyak hal soalnya, ya. Nih, hal memberi sedekah misalnya. Oke, hal berdoa, kan banyak hal toh. Nah, oke. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik yang suka mengucapkan doanya berdiri di rel-rel kereta api, di rumah-rumah ibadat, tikungan-tikungan jalan, teriak suara keras supaya mereka dilihat orang. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Oke? Nah, termasuknya ada pengajaran tentang doa Bapa kami, ya. Nah, hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah kamu tutup warung orang. Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat. Jadi spiritnya berpuasa itu adalah hubungan pribadi, so kalau bisa orang tidak boleh lihat. Jangan lihat, aduh sorry ya, aku lagi puasa, aku gak bisa angkat itu. Sorry ya guys, hari ini aku gak masuk, aku lagi puasa. Hari ini karena puasa, kantor dipercepat ya pulangnya. Ya. Jadi jangan, apalagi kamu yang puasa, orang yang lapar. Banyak hal kekhawatiran. Nah, ini banyak hal toh. Dan Tuhan Yesus memberikan kita pengajaran ini supaya kita hidup di dalamnya, melakukan ya apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Oke? Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kesimpulan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah kasih. Ya kan teman-teman, kasih. Nah, jadi kalau kamu mau orang berbuat kepadamu, bikin juga begitu. Kamu mau enggak? Malu saya mengatakannya. Mau terus? Kamu mau nggak? Waktu kamu liburan, rumahmu kosong, rumahmu dimasuki orang karena dia punya kepentingan untuk ngambil kamu punya telur 10 biji. Mau? Kamu lagi tinggalkan rumahmu. Ada orang masuk dan dia merasa ada kepentingan di situ. Berat. Oke? Kayak pernah dengar loh, saya nggak ngomongin agama yang lain loh bang. Jangan baper ya. Oke. Tapi bau aku muslim bang, gimana bang? Oh Injil lah bang. Kalau bang tanya saya gimana bang, wah saya nggak tahu juga.
Injililah Bang dengan kasih. Ya, bawalah nanti Natalan ini entah jeruk entah apa ya Bang ya. Nah, sampaikanlah kepada bau kita Bang supaya dia diselamatkan. Jalinlah relasi yang baik dengan baunya Bang. Ya, setelah Abang beritakan mau dia percaya atau tidak percaya, Abang sudah menyampaikan. Oke? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Ini ngeri banget nih teman-teman. Ya, ini mengerikan sekali. Ya, untuk cemar hidup itu banyak sekali jalan. Ya, tapi untuk kekudusan hidup kan memang susah toh. Dan banyaklah orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, sedikit orang yang mau mendapatinya. Oh haleluya. Oke. Untuk tidak membalas orang yang mencaci maki kita itu susah atau gampang teman-teman? Untuk tidak kemudian, banyak deh pokoknya. Itu kan semua yang harus kita lakukan karena kita adalah orang Kristen. Melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Itu gampang apa berat itu? Berat Bang, bener. Tapi kita Kristen. Ya. Jadi pergumulan kita tuh adalah pergumulan melakukan firman. Ya, bukan lagi takut, apa hukumnya kalau ini, apa hukumnya kalau ini, apa hukumnya kalau itu, apa hukumnya? Hukumnya semua. Tapi spirit kita semua adalah mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu dia. Oke. Nah inilah teman-teman kalau kita mau tahu tentang kekristenan ya. Banyak sekali, banyak hal kawan. Ya, banyak hal. Dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, jadi yang kita ikuti dari Tuhan Yesus yang diperintahkan. So kalau Tuhan tidak perintahkan teman-teman, ya jangan bikin. Silakan nanti ikuti di lain kesempatan ya Bangku ya. Mohon maaf, saya harus closing. Abang tahu saya ngoceh dari tadi sudah berapa jam? 3 jam. Nanti abang masuk lebih cepat. Biar kita bisa ngobrol lebih panjang ya. Kalau ada hal yang mau disampaikan atau hal-hal yang mau ditanyakan. Seperti itu teman-teman ya. Karena saya besok pagi akan mengechat gereja. Ya, dan saya mendapatkan sumbangan tadi untuk ngecat gereja dari Bang Paduka. Pastor kenapa sih Megana nggak pernah? Jangan tanya saya. Ya, saya harus akui ya, Kak Mikana itu tuh punya hati baik sebenarnya. Orangnya tuh baik. Saya tahu itu. Ya. Nah, tapi ya sayangnya ya teman-teman, saya sudah katakan kepada teman-teman sekalian, penyesatan secara doktrinal itu jauh lebih berbahaya daripada secara praktikal. Ya, nah beliau waktu itu ya harusnya tetap dituntun untuk belajar. Tapi mungkin ada orang yang bicara keras sekali sama dia. Sehingga sakit hati. Tidak mau ada pada posisi beliau gitu. Contoh saya udah pernah kasih contoh sama teman-teman. Ya, waktu saya kuliah, dosen saya bilang, kita akan berdebat ya, kita bagi 2 posisi. Ya, posisi teologis maksudnya. Yang keselamatan dapat hilang dan keselamatan tidak dapat hilang. Silakan ambil posisi. Wah, ambil posisi terbelah jadi 2 toh. Nah, saya posisinya adalah keselamatan tidak dapat hilang. Ya, saya punya argumentasi untuk itu. Tapi saya sedang berseteru dengan ada satu orang, teman saya tidak suka sama dia. Dia ambil posisi yang sama. Ya, saya tidak mau satu kelompok sama dia karena saya lagi tidak enak hati. Ya, senggol bahok nih. Ya, ada masalah apa saya juga sampai lupa masalahnya. Tapi saya nggak mau satu kelompok sama dia. Jadi terpaksa saya ambil posisi keselamatan dapat hilang. Hanya karena saya nggak mau ada pada posisi itu bersama dengan dia. Nah jadi kebencian menguasai saya sampai saya harus memilih yang salah bahkan. Saya melihat posisinya begitu dengan beliau. Karena dia ditegur oleh orang Tritunggal dan ditegur dengan keras, dipermalukan mungkin. Akhirnya begitu. Ya, nah kiranya ada kemurahan Tuhan. Ya, kiranya ada kemurahan Tuhan. Bagi siapapun dia. Apalagi dalam hal ini yang pernah saya kenal dan pernah pelayanan bersama. Seperti itu ya.
Semua apologet Kristen dia serang, tapi pastor dia takut. Enggak lah, enggak. Tidak begitu teman-teman. Ngapain takut saya sama saya dibilang pastor ujuk-ujuk. Enggak ada yang enggak. Tidak ada teman-teman ya. Ya, shalom. Sorry teman-teman, saya tadi katakan saya sudah mau closing ya. Teman-teman silakan follow dulu, nanti di lain kesempatan teman-teman baru boleh gabung bersama-sama ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Haleluya, the best. Oke, baik teman-teman, kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum itu, sekali lagi teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Kalau ada yang baru pertama kali bergabung dalam ruangan ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk semua rekan-rekan sekalian ya. Dimanapun teman-teman berada, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan kalau ada yang baru pertama kali bergabung, salam kenal bersama saya Jeki Sembiring di tempat ini teman-teman. Ini adalah ruangan apologetika Kristen, dan nanti teman-teman di kemudian hari ada yang mau bertanya tentang Alkitab, kita menyediakan sebuah ruangan yang saya pastikan akan ramah lingkungan untuk teman-teman yang punya niat baik untuk bertanya dan berdiskusi. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum itu, teman-teman, kita akan menaikkan satu pujian kita bersama-sama ya. Teman-teman silakan ikut bersama-sama ya dalam ruangan ini. Yesus. Di setiap musim kehidupan sekali